Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Eh, tak kasih suplemen hari ini ya. Jadi sakjane ada materi daurah tapi ya bener ono galang gak mlebu ya daripada engko ono sing gak ikut pelajaran. Kita pindah hari aja. Ya, aku tadi alhamdulillah ngapunten sangat ya. Saya itu sudah bilang sama istri, aku jam 10 ono ngisi materi daurah, gak digugah. Bojoku ngaji. Lagi eling ndek aku mungkin mau grup. Iya, terus japri. Nah, saya itu dibangunkan teriakan anak saya yang kedua. Anak saya yang itu ketiga itu, saya gede, sing duduk sing cilik. Loh, arek kok senang ngomong berarti jam 10 lebih. Akhirnya ngelelur. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Eh, ini sebenarnya mau tak kasih judul dunia kerja abad 21. Gitu ya. Pertanyaan, kondisi dunia kerja abad 21. Sebenarnya begini, setiap masa dunia kerja itu selalu berbeda. Setiap zaman saya dulu, ketika saya itu awal-awal lulus SMK seperti kalian ini mau lulus SMK kan ya, harus lulus perang. Itu saya ngalami masa di mana juga semua orang bilang bahwa ke depan nanti itu kehidupan nggak akan kayak sekarang gitu. Dunia pekerjaan tidak akan seperti zaman bapak dulu. Bapak dulu saya kasih kira gitu. Saya nggak ngira bahwa suatu saat nanti saya harus menasihati orang lain dengan cara yang sama gitu. Kenapa? Karena uh, saat ini kebetulan saya seorang yang bergelut di dunia bisnis. Mungkin seorang bapak, seorang orang tua, oh nggak ngerti ya, orang tuamu semua ada yang pengusaha nggak? Apa ada yang pegawai, karyawan? Iya, pengusaha apa, Jar? Bapak? Tanaman, jualan. Di rumah online. Oh, online. Itu aja, ada yang lain. Oh, sebelumnya pegawai. Dulu pegawai apa, Mas? Ciwi. Mas Fardian, rental mobil. Nyepir atau oh ngerentalaken. Bisnis juga berarti. Punyanya teman. Sebagai karyawan apa sebagai karyawan di situ? Mas Ivan, usaha apa? Ngelas. Tukang ngelasnya apa? Yang punya. Dulunya tukang ngelas enggak? Dulunya tukang ngelas. Oke. Ya bagus alhamdulillah. Berarti kalian sudah dididik orang tua yang sebagian ya. Kalau Mas Ferdian kan mungkin bapak ibu pegawai. Jadi kan gini teman-teman. Mungkin ada nggak di antara kalian semua yang kepengen sejak awal gitu, mungkin orang tuanya yang mendidik untuk jadi pengusaha. Ada, Mas Ivan. Mas Ivan, Mas Ferdian. Wes pokoknya kok kerja melu uang gitu. Mas Fajar, dididik untuk jadi pengusaha. Oke. Karena memang jadi gini. Sekarang saya pernah ada sebuah materi yang saya sampaikan di YouTube ya. Jadi materi di YouTube itu saya tulis begini. Eh, dikotomi antara pegawai dan pengusaha. Di alam semesta kita sekarang, setahu saya gitu ya. Orang itu masih nek dadi pengusaha itu keren, nek dadi pegawai itu kurang keren dibandingkan jadi pengusaha gitu ya. Padahal pada dasarnya enggak, itu cuma cara kita untuk nyari kerja saja. Nyari duit istilahnya. Karena orang jadi pengusaha itu nyari duit, orang jadi pegawai juga nyari duit. Podo kan gitu kan. Cuma memang mental yang harus dibentuk itu berbeda. Gitu. Jadi pegawai mungkin mentalnya bisa jadi tidak sama jadi pengusaha. Tapi saya hari ini tidak mau bilang
Saya tidak mau di sini tuh sekarang mau bicara lagi tentang dikotomi pengusaha atau pegawai. Saya ingin menyampaikan apa yang akan kita lihat di abad 21 ini. Gitu. Kalian semua kan menikmati awal abad 21. Delok lah bagaimana awal abad 21, di mana awal abad 21 itu menurut saya adalah perpindahan antara dunia dunia yang tadinya itu analog menuju dunia digital. Meskipun mungkin awalmu waktu itu masih kecil, hanya melihat sedikit, hanya mungkin menyaksikan sedikit. Kalian mungkin ketika wis rada ngerti donya sithik, iku wong tuamu mungkin wis duwe HP. Bener nggak? Pernah ngalami wong tuamu nggak duwe HP? Pernah? Pernah ya? Oh, masih pernah. Gitu. Pernah ya punya orang tua guru duwe HP terus tuku HP gitu. Iya, nah, pernah ya? Oh, pernah masih alami. Masih ingat berarti? Ya nek HP cilik, HP pokoknya iso SMS telepon kan sudah pegang HP berarti gitu. Nah, tapi kan HP di sekitar kalian. Iya kan? Semua orang pegang HP. Mungkin kalian ngalami pengen duwe HP rek. Ada yang begitu, cuman gurung oleh wong tua dan sebagainya. Sampai saiki akhirnya nyekel HP dhewe. Masa itu kan nggak mungkin sama dengan masa di mana saya dulu zaman SMA ketika janjian itu aja apa namanya janjian di sekolah nanti ketemu neng endi gitu. Kita hanya pakai ancar-ancar dan waktu. Insting gitu loh. Jadi dan saya dulu sukses-sukses saja janjian gitu ya. Lah saiki kan koyo janjian itu lek gak duwe HP iku koyo bingung. Ya opo saiki janjian gak duwe HP. Dulu kami janjian ya nyampe-nyampe aja ya ketemu-ketemu aja gitu. Terus apa menuju suatu tempat berdasarkan alamat, bukan berdasarkan lokasi. Ya nyampe-nyampe ae ngono. Anjar-anjar tok ngono. Alamatnya kene, anjar-anjar ndi? Iku kok mari teko gerbang mlebu ya ketemu omah sing apik nganan. Kan ngono. Iku wae gak ditulis, bukan diketik nang WA tapi ngomong gitu. Sampai tak eling-eling istilah. Saya ingat dulu juga saya disuruh bapak saya itu ngirim surat ke temennya gitu ya. Dikai peta, digambar karo bapakku. Ini nggak kamu ini ya itu sih kok rene gitu. Sehingga saya dulu itu pinter bikin peta gara-gara dulu sering disuruh bapak. Kenapa bapak nyuruh saya? Ngajar. Kenapa kok bapak saya nyuruh saya? Mungkin biar pengalaman iya. Tapi guru ngono Gojek. Iya kan? Mosok ngene leren diposno. Wong omahe lho paling-paling ya Mbak 3 kilo tuh kok ngene kan ngono kan. Kalau diposno tambah suwe wis terno. Dan bapak saya itu bukan orang yang biasa apa namanya nek ngongkon terus burui gitu. Nanti burui nggak nanti? Nggak kayak duit itu nggak begitu bapak saya. Jadi memang istilahnya didik bener bener Mas Fajar didik. Nah kita kembali ke masa di mana sekarang antum lihat tahun ini. Apa yang antum lihat sekarang posisi dunia kerja? Dunia kerja yang sekarang mau lihat apa? Ojo merenung ya. Awakmu nek merenung itu katok sedih. Dunia kerja apa yang kamu lihat sekarang ini? Apa yang kamu takutkan dengan dunia kerja ini? Persaingan ketat. Boleh. Mas Fajar apa langsung lek lulus ngerewangi bapak? BE lho, BE wis dijanjani bapak kan. Apa? Gue nek lulus langsung ngerewangi bapak ae ngono. Kan enak ya wis jelas kerja apa. Iya kan? Apa ngono? Gue lulus ngajari bapak ngono. Kan gak sinau ngelas awakmu. Kok gak mlebu ngelas? Kok gak mlebu les-lesan? Oh, boleh les-lesan SMK ini apa? Gak lek SMK les-lesan itu apa? Belajar ngelas ini sih. Enggak, apa jenenge gak salah apa rekayasa mesin tak apa no. Sing iya iku ya, heeh, sing kok rekayasa apa istilah iku sing pro,
mesin ya nggak salah, jurusan mesin gitu. Nah, itu jurusan ikan belajar ngelas gitu. Kenapa nggak dulu nggak di mesin? Kok malah nang Kan ngelas tinggal ke bengkel. Iya, iya sak ngarepmu wis. Wis bedino ya, wis ora bedino. Iya. Baik. Eh, saya kemarin itu ngobrol lah sama beberapa orang, teman-teman karyawan saya gitu ya. Saat ini itu kan dunia kayak dikagetkan dengan perkembangan awal yang membelalakkan mata terkait AI, Artificial Intelligence. AI apa sih panjangannya? Tak salah HP. Artificial Intelligence. Sudah pernah belajar itu? Apa itu? Di dunia editing pakai. Di dunia apa lagi AI? Ya apa? Dunia AI, dunia apa? Dunia sistem. Sistem apa? Gak apa-apa, sampaikan aja, ini kan belajar. Nah, ono salah ya tak lurus no, ono bener ya tak bener no. Apa? Dia nih mikir kayak serius. Tapi serius tenan kan karo. Teknologi. Iya. Iya, kamu harus belajar, teman-teman. Artificial Intelligence itu dalam tanda kutip ya, itu serangan kedua mesin kepada dunia kerja. Zaman saya dulu, saya udah ditakut-takuti oleh guru, khususnya bapak saya, karena bapak saya itu yang paling banyak apa namanya, yang paling banyak kenal dengan dunia digital karena pada saat itu bapak itu tim pegawainya Telkom ya. Bapak saya itu pengusaha, punya banyak bisnis, tapi beliau utamanya memang dari Telkom. Nah, bapak saya itu udah bilang gini, bapak itu ngalami di mana pekerjaannya itu adalah sesuatu yang sekarang itu tidak perlu dikerjakan manusia. Bayang no. Jadi ada sebuah pekerjaan yang dulu itu dikerjakan manusia. Dan sekarang sampai kalau saya suruh ngerjain itu sampai mesti ketawa. Lapo ngene kok sing digarap menungso. Tapi dulu bapak saya ngerjakan itu. Apa? Tahu nggak? Pencatat pulsa, Mas. Manual. Kaget ya? Pencatat pulsa. Dan bapak saya itu backgroundnya kameramen. Loh, buat apa pencatat pulsa? Di foto, Mas. Jadi, sampean tahu ya, alat penghitung listrik. Ya. Nah, kalau listrik PLN itu kan ditaruh di rumah-rumah. Kalau Telkom dulu itu penghitungnya nggak di rumah-rumah. Di rumah-rumah kan cuma pesawat teleponnya yang masih pakai kabel. Penghitungnya ada di mana? Di pusatnya, di kantor teleponnya. Nah, itu ditumpuk berjejer-jejer. Ada ribuan nomor di rak yang selalu dingin, ber-AC, seingat saya dulu ya 16 derajat Celcius gitu. Karena saya pernah kerja, diajak kerja lebih tepatnya. Diajak kerja, ayo rewangi bapak kerja. Yang dilakukan bapak saya itu. Peralatannya itu ditata sedemikian rupa, pakai lampu, pakai apa, dibuat motor cekrek, cekrek. Sulit atau enggak? Bagimu sekarang gampang. Kamera, kamu bayangkan mas kamera ini. Dulu kameranya itu kamera analog. Di foto itu wajib jadi. Nggak boleh ada nomor yang, waduh kabur, nggak boleh. Dan itu bapak saya dibayar mahal. Kenapa? Kalau sampai di foto, cekrek, buram. Terus nagih gawe apa? Iya kan? Wong itu dasar tagihan. Jadi bapak saya itu keliling dari kantor telepon yang dilakukan adalah memotret. Memotret apa? Memotret bukan tagihan yang dipotret. Ini loh, meteran. Meteran.
Bukan dicatat pakai tangan. Kalau PLN kan dulu mungkin zaman musik kecil pernah ngelihat ada orang muter-muter atau PDAM. PDAM kan juga gitu, orang muter-muter nyatet kan karena PDAM. PDAM itu ya dibuka meterannya, dicatat, dicatat. Itu kan capek melakunya yang capek, tapi nek apa jenenge melakukan pekerjaannya ringan. Zaman dulu Telkom itu seperti itu, ya. Difoto, cekrek, cekrek dan wajib jadi. Wajib tidak boleh buram. Dan itu menguasai bukan hanya ilmu mengatur diafragma foto, mengatur pencahayaan, tapi juga harus menguasai bagaimana mencetak foto. Bayangkan, semua pekerjaan itu sekarang sudah nggak ada. Ya kan? Nyetak foto, kayak apa? Kan ngono. Terus disono nang laptop ae kok kan ketok. Kalau kurang gede di zoom. Kan begitu. Tahunya laptopnya touchscreen kan kayak gue kan. Seret, enak. Buat apa deh dicetak baru? Wong yang penting tulisannya terbaca kan begitu kan. Sekarang kita sering kali kan, apa jenis KTP-mu kiriman, apa yang kamu lakukan? Bawa foto kan, KTP no, cekrek, kirim. Wes, selesai. Pokoknya kita cek, oh semua tulisannya terbaca, kirim. Seringkali kita daftar apa, daftar GoPay, kita mau apa, suruh foto KTP, ya kan? Pinjol. Ojo toh, lek pinjol ojo. GoPay lah, kan kita mau GoPay, OVO, kalau mau daftar itu kan suruh pakai KTP di foto gini. Cekrek. Ya pakai kamera siapa? Kamera HP kita sendiri. Gitu kan. Cekrek dan jadi dan bisa. Nah, ke depan, Rek, ada pekerjaan-pekerjaan yang dulu itu masih dikerjakan manusia, habis ini dikerjakan mesin dan benar-benar mesin ini super cerdas. Dulu, ya, apunten. Dulu di zaman saya, pekerjaan yang itu keren banget. Pekerjaan yang itu kesannya itu abad 21 banget. Itu belajar ngedit video. Ngedit, nyampur-nyampur, jadi sebuah. Antum tahu ya, kemarin itu yang edit siapa? Saya. Videomu itu loh. Videomu sing gaya-gaya, yang edit kan saya. Itu kemampuan saya dari dulu banget. Gitu loh. Zaman aku nang kampus itu sinau ngedit video. Meskipun bukan sinau kuliah ya, sinau apa jenenge karo konco lah dolanan ngono dolanan gaya aplikasi Windows. Waktu itu Windows Movie Maker saya bikinnya itu. Masih ada kan sekarang Windows Movie Maker? Kalah karo CapCut ya katanya. Iya. Iya, banyak template-nya. Kalau dulu kan Windows Movie Maker itu mencampurkan musiknya dan sebagainya. Saiki apakah itu penting banget? Lah wong nang awakmu upload TikTok, video mbok upload TikTok nang sebelah kiri ono AutoCAD. Itu AI lho, Rek. Tahu AutoCAD kayak TikTok? Tahu upload video enggak nang TikTok? Sing TikToker wingi sapa iki? Iya kan? Ada AutoCAD. Kamu setor video, pecah, mbok kayak AutoCAD, lagune opo? Jadi. Jambul aku mbiyen sih tahu ngedit video suwe, Rek. Diantem AI. Meskipun ya tatine ya ngono kuwi ya. Enggak. Cuman kan itu murah, Mas. Saya yakin yang semakin mahal, yang semakin apa namanya, yang semakin mahal, yang semakin mungkin nggak gratisan, aplikasinya juga lebih detail, lebih lengkap. AI juga akan lebih cerdas. Memang, apunten, memang dunia seni itu nggak bisa 100% diganti oleh AI, nggak mungkin. Tapi kalau sekedar jadi, pokok aku gak butuh sing api-api mas, sing penting gabung dadi. AI udah bisa kerjakan. Dan itu ancaman untuk dunia besok. Pekerjaan-pekerjaan yang sekarang itu mungkin ada menerima editing video. Mungkin nanti mati itu. Iya kan? Mungkin nanti itu mati. Mungkin juga apa namanya? Pekerjaan kameramen atau apa. Mungkin banyak yang akhirnya tidak lagi butuh manusia. Lebih banyak dilakukan untuk hal-hal yang mungkin stagnan gitu ya. Contoh, kalau sekarang mungkin kita masih bisa itu apa namanya
dunia kamera gitu ya. Kameramen, fotografer gitu ya. Kalau ada acara-acaranya apa perusahaan gitu masih butuh fotografer. Mungkin besok itu robot berjalan, foto-foto, cekrek. Terus dia tuh hanya ngikuti aja, pokoknya ada yang manggil foto. Bisa kan? Bisa kok, logika saya bisa. Hanya dipanggil, apa jenenge, Google Foto gitu kan. Kayak terus menuju ke situ, bisa kan? Eh, cekrek, udah dia jalan lagi di sebuah acara, muter aja dia. Dan itu bukan manusia. Bisa? Bisa. Gitu. Imajinasikan, dunia arsitektur. Bisa nggak ada pakai AI? Bisa, pokoknya bukan seninya. Nek seninya, prosoku sih menungso. Iya kan? Dunia arsitektur masih manusia. Kalau kalau seni membangun istilah gini. Orang request gitu ya, Mas, aku njaluk iki sih rada dhuwur. Oh, gak iso lek AI. Prosoku masih manusia. Kenapa? Manusia itu complicatednya adalah di artnya, seni. Seni berarti hubungannya sama apa? Kreativitas, Mas. Kreativitas hubungannya sama apa? Iya, oke. Kreativitas hubungannya sama imajinasi. Imajinasi hubungannya sama apa? Ayo. Oke, tak ulangi ya, biar kalian nyambung. Seni hubungannya sama kreativitas. Kreativitas hubungannya sama imajinasi. Imajinasi hubungannya sama apa? Ide. Dari mana datangnya ide? Dari banyaknya ilmu yang kalian pelajari. Ide itu datangnya dari situ. Maka kalau kita bicara, ya apa uang itu jadi kreatif? Kalian harus banyak membaca, banyak nonton, banyak belajar. Nah, ini yang saya khawatir kalau generasi muda sekarang tidak banyak mempelajari. Oke, salah kalian boleh bilang gini, Pak, aku nonton video, aku belajar. Iya betul, saya sepakat. Nonton video itu bisa belajar. Saya, orang bisa ngedit video, karena saya itu suka nonton film. Karena saya suka nonton film, saya bisa bikin film. Tapi berapa banyak orang itu yang suka nonton film, ya cuma nonton aja. Dia nggak memperhatikan, oh begitulah angel kamera tuh ngambilnya. Oh kamera tuh ada di bawah, dari bawah. Ada kan orang yang cuma nonton aja gitu. Dia nggak pelajari. Ya apa sih jadi gaya film kayak Avenger itu ya apa? Nggak mikir. Dia nonton ya nonton aja. Gitu. Iya menikmati filmnya gitu loh. Tapi ada orang yang kayak saya. Saya bener-bener kadang film tak putar 5-6 kali. Kenapa? Saya mempelajari gimana sutradara itu bisa bikin cerita yang sekeren ini. Objeknya sama, otaknya nggak sama. Hasilnya juga nggak sama. Barusan tadi pagi, ya, saya tuh ketawa ketiwi sendirian. Awak rada gak enak gitu. Sampai saya jadi rada gak enak tetep. Awak rada gak enak. Golek-golek podcast. Sebelumnya belum bukan golek podcast. Nontonin musik lah, musik ini. Dan terantuk lah saya sama Denny Caknan yang lagi konser di Win, Win Semarang. Apa jeneng iku? Wes gitulah. Win Credible ya nggak salah. Win Credible 2022 agak lama memang sudah setahun yang lalu. Gara-gara itu kemudian aku kepo. Dan Cak nanti biar kayak apa sih? Karena kebetulan saya itu istri saya sama Denny Caknan itu kan sama-sama orang Ngawi. Saya merasa dekat lah sama dia gitu. Merasa podo-podo wong Ngawi nih gitu, podo-podo wong Ngawi ini. Saya kepo, saya cari aja Denny Caknan podcast. Ketemu ternyata dia pernah podcast sama Deddy Corbuzier. Tahu ya, podcast besar di Indonesia, Deddy Corbuzier. Nah, ceritalah di situ. Ada yang pernah nonton? Ada yang ngefans Denny Caknan? Oh enggak. Tapi tahu lah ya. Tahu lah ya. Heeh. Lagunya ngerti kan? Sing mbok seneng apa? Heeh. Ojo ngono Bang, masih aku sono Bang nang masjid. Ya sing saya suka ya dua aja. Wong saya ngerti dia lagunya banyak, yang aku suka ya karunya Nomor Janji karo Lost Doll. Lost Doll kan yang terakhir ini masih booming sampai sekarang, masih banyak orang yang menyanyikan gitu ya. Nek Rungkat kan duduk dari Caknan. Nah, dia cerita zaman dia masih masa lalu. Parah, Mas. Tapi bagi saya orang Ngawi. Saya orang Ngawi, saya sudah 10-an tahun lebih jadi mantune wong Ngawi. Saya ngerti bagaimana
bagaimana orang Ngawi itu mindset, cara berpikir dan sebagainya. Dan persis ya wis ngono ku, pemuda yang ada di pelosok kota Ngawi, desa Ngawi gitu ya. Denny Caknan dulu tuh God of Gambler. Tahu God of Gambler? Penjudi. Gambler Mas, bukan gamer. Gambler. Gitu. Penjudi Mas. Dewa judi. Dan luar biasanya apa? Bapaknya yang penjudi. Nanti, aku luwih nakal timbangane bapakku jare ngono. Bapakku nek main paling 10.000 aku 500.000. Wah, upgrade. Anaknya lebih pinter ini. Tapi berantakan, hancur dia. Sampai utang 120 juta. Di masa itu sebuah utang yang sangat ngeri. Bayangkanlah seusia kalian mungkin pada saat itu si Denny Caknan itu. Kan gitu. Usia mungkin burung 20 karena seneng main, dia itu kepengen kaya raya kecil karena hidupnya itu sengsara dari kecil. Mirip nggak dengan diri kalian? Apa ada yang sudah merasa kaya? Nah, anakmu kayak apa jadinya kamu merasa saya orang miskin gitu ya. Mungkin kalau kalian bayangkan dengan diri kalian, Denny Caknan itu lebih miskin bener. Gitu loh. Saya bisa bayangkan kok miskinnya orang Ngawi seperti apa. Dan luar biasanya dia pengen kaya dengan cara cepat. Apa yang dia lakukan? Main judi. Dari judi togel, dia juga jadi karyawan penjual nomor togel. Keren kan? Kafah gitu loh. Main judi beneran. Jadi dia dapat duitnya dari judi, kerja ikut orang yang jualan nomor judi, dia gunakan untuk judi. Kuafah banget gitu loh. Kemarin kita belajar Islam kafah, saya gini main judi kafah gitu. Duit masih di sana. Tapi satu titik dia itu kemudian akhirnya sadar bahwa ini salah. Gitu loh. Apalagi sampai utang 120 juta. Nah, saya belum selesai nonton podcast itu karena ngantuk akhirnya tak go turu. Nah, Panfila rahimahkumullah. Titik balik ini yang saya kemudian tersenyum. Apa? Awakmu ngerti kartonya nomor janji? Munculnya kartonya nomor janji yang dibuat oleh Denny Caknan itu berhubungan dengan dua hal. Yang pertama, kebetulan kartonya nomor janji itu keluar saat The Godfather of Broken Heart itu meninggal. Siapa? Didi Kempot. Keren tas ya. The Godfather of Broken Heart itu meninggal. Didi Kempot meninggal, kok muncul lagu yang tipikal sama Denny Caknan. Sama Didi Kempot. Nyebut kota Ngawi. Kan Didi Kempot juga orang Ngawi, Didi Kempot itu. Saya pernah main ke makamnya beliau, dekat sama rumahnya adik saya, adiknya istri gitu. Oh, iki makamnya ono tulisannya gede soalnya, makam Didi Kempot gitu. Didi Kempot gitu. Nah, muncul lagu Ngawi. Nah, Kartonyono itu kan sebuah bunderan di Ngawi gitu ya. Yang itu memang baru waktu itu karena dulunya itu nggak istimewa, sekarang jadi istimewa karena ada patungnya, patung bambu kalau nggak salah itu di situ. Oh, patung gading gitu ya. Dia menggunakan lafal itu dan dinyanyikan ya. Oke, sebenarnya Denny Caknan itu sebenarnya hanya amati, tiru, modifikasi. Dia itu mempelajari, menurut saya ini ya, mempelajari bagaimana lagu-lagunya Didi Kempot, di copy paste rumusnya, tapi dia nggak nyontek lagunya, rumusnya di copy paste, lagu sedih dinyanyikan dengan ritme bukan campur sari lebih tepatnya. Campur sari kan sebenarnya musik joget, tapi lagunya lagu sedih, meledak. Ngerti sampean? Lagu itu Kartonyo nomor jadi itu penontonnya berapa? 200 juta mas. 200 juta. Itu kira-kira piro tuh AdSense? Oke, sampai Deddy Corbuzier tuh banyak lah video saya nggak ada 200 juta. Iya, Deddy Corbuzier videonya paling 2 juta, 3 juta, 7 juta. Denny Caknan 200 juta. Kaya raya, pastilah. Meledak lah. Gitu loh. Nah, yang ingin saya bahas di sini apa? Ya opo Denny Caknan itu sebenarnya hanya seorang copy pastean. Seorang peniru kok.
Tapi dia bisa meledak. Saya garis bawahi, Rek, kreatif. Dia kan nggak ngopi, dalam artian ngopi paste. Contoh, awakmu seneng lagu di sopo, lagu di Dewa 19, mbok nyanyi nomor itu jenenge cover, gak kreatif. Sak kreatif wong cover, dia tetap gak akan disebut sebagai kreatif. Itu orang cover, ya kan? Awakmu saiki nyanyi rungkat, mbok rekam suaramu enak, itu cover. Gak ada ceritanya cover tuh meledak, gak ada. Bikin lagu baru, itu sesuatu yang sulit. Ya nggak, Jar? Apalagi lagu baru, enak, banyak yang denger, kabeh seneng, semua orang ikut nonton di YouTube. Bayang no, kalau 200 juta itu berarti kan 90% orang Indonesia nonton semua. Logikanya kan gimana? Berat itu nyampe ke titik itu. Nah, dunia kreatif ini, Rek. Dunia kreatif inilah yang kalian itu benar-benar harus pelajari untuk menghadapi abad 21. Tadi Mas Dion pernah ngomong, takut Pak, takut apa? Takut dengan persaingan. Ya kan? Tapi, Rek, kalau kalian kreatif, kalau kalian punya kreativitas, persaingan itu seperti nggak ada artinya. Kenapa? Karena persaingan kreativitas itu sebenarnya pada dasarnya bukan persaingan. Karena itu sudah ngomongkan selera. Aku tanya, kalian ngerti band-band Indonesia yang besar nggak? Contoh, Dewa 19, apalagi? Sheila on Seven, apalagi? Gak seneng musik? Gak seneng musik? Seneng nomor seorang nemu gak seneng musik? Gak mungkin. Noah? Noah tahu? Aril, Aril. Ya. Sel, Padi? Padi ya tahu ya. Apalagi? Armada. ST12. Kangen, kangen. Kangen band tahu ya. Kangen band tahu. Apalagi? Itulah. Oke. The Bagindas. Oke. Mereka semua akan muncul. Mereka semua punya pasar. Bersaing enggak? Enggak. Memang kelihatannya bersaing pendengarnya. Contoh, awakmu pernah dengar lagu DS19? Sing vokalisnya siapa? Vokalisnya Once. Oke. Awakmu pernah dengar Ceylon Seven? Vokalisnya kan Duta. Bisa nggak awakmu yang ngrungokno Ceylon Seven, awakmu yang ngrungokno Dewa? Bisa nggak? Bisa kan? Nggak ada masalah kan? Apakah itu saingan? Enggak. Pendengarnya sama kan? Tergantung selera. Selera aku lagi seneng rock. Mungkin nonton Dewa 19. Selera aku lagi seneng aku ngrungokno Armada. Saya karepe wong kan. Aku lagi seneng sing mendayu-dayu, kangen, kangen band. Iya kan? ST12. Orang menikmati semuanya, dikonsumsi semuanya. Saingan enggak, bukan saingan. Gitu loh, enggak saingan. Semua orang mau mengkonsumsi, semua orang mau ngambil karena ini dunia kreatif dan dunia kreatif itu begitulah. Nggak bisa kemudian kita bilang yang namanya dunia kreatif itu bersaing, enggak. Karena itu orang itu mengkonsumsi sesuai dengan seleranya. Contoh, ono bakso, bakul bakso, wah jejer-jejer pernah tahu kan? Nang kono bakul bakso, nang kene bakul bakso. Endi sing laris? Jawabannya tergantung selera. Ono memang sing luar sing gede, rasanya terkenal paling enak. Tapi sing gak enak, bukan gak enak ya. Sing rasanya tidak seperti iki, iya tetap ayu. Mungkin dia punya cara yang lain. Gitu kan ya. Dia ngambil, jadi gini loh, bayangkan, awakmu podo-podo, tonggomu buka mesin las contoh. Podo-podo, awakmu bapak wis fan apa kok pabrik, apa bengkel lasnya bapak pimpinan. Padahal backgroundmu kan orang arsitektur kan. Gak nyambung, Pak. Bisa. Asalkan kamu mengambil apanya? Kreativitasnya. Gitu loh. Contoh dirimu dikongkon bapak. Wis apa jenenge tanamannya bapak urusono ya, bapak wis tuwek saumpama. Lah aku gak ngerti tanduran, Pak. Gak harus kamu tahu tanduran untuk kemudian kamu masuk ke bisnis itu. Kamu hanya perlu tahu apa? Bagaimana menawarkan tanduran secara kreatif. Itu aja. Iya kan? Heeh. Karena pada dasarnya bisnis itu kan selling, Mas. Bisnis itu kan selling, dodolan. Bisnis itu kan dodolan. Gitu loh.
Awakmu gak ngerti cara produksi mesin lase, wesine ya apa, gak apa-apa. Sing penting awakmu iso dodol dan dodol iku balik kan kalian mau selera gitu loh. Orang kenapa sih suka pakai bapaknya Mas Ivan gitu loh. Eh kenapa? Hasilnya rapi atau hasilnya rapi, tapi nek modelnya mungkin jadul. Orang kan gak seneng gitu kan. Oh, pagare mah ngono-ngono ae, gak apa jenenge gak ono monoton, gak kreatif gitu. Heeh. Tanaman sebenarnya sama gitu. Kamu bisa lihat apa tanaman sekarang yang disukai orang yang harganya mahal eh, tapi ya ini kalau saya yang jual itu unik, nggak ada orang lain yang jual. Itu yang bisa kita cari, kita eksplor. Dan eksplorasi itu membutuhkan apa? Ide. Ide dapatnya dari mana? Bukan mikir. Idenya dapat dari mengamati, nonton, belajar, gitu loh. Berinteraksi dengan orang-orang yang punya banyak ide. Ngobrol sama pelaku pemilik ide, gitu loh. Jadi kalian di sini teman-teman, gombol karo wong-wong sing mungkin beda-beda. Ada orang yang mungkin tipikalnya pekerja, ada yang tipikalnya pengusaha. Pengusaha juga macam-macam. Ada pengusaha yang lurus-lurus aja. Ada tipikal yang apa dan saya nggak mengklaim diri saya sendiri begitu. Saya merasa saya orang yang kreatif. Aku kepengen gitu. Kalian semua masuk nang ini mau beberapa bulan gitu ya. Kepengen kalian semua itu kemudian sebisa mungkin dapatkan ilmu saya sebanyak-banyaknya. Tentang apa? Dunia kreatif. Gitu. Sama kemarin kan sempat awal-awal masuk sini. Iki mesti tahu sih cuili. Gitu. Terus, loh, tapi kegiatannya wake. Oh no, acara ini, ngono, ini. Dan mungkin terbesit, bisa jadi terbesit, bisa tidak. Kreatif rek mesti iki rek. Kreatif kan gak mesti tuh. Wong sing ngopeni. Kan ngono kan. Sing ngopeni sing kreatif itu. Gimana caranya mesti segini, tapi pengeluarannya tiap bulan kok iso jutaan. Duit itu kok endi? Lek ngenteni Jumatan, kalian tahu sendiri. Isinya virus itu. Ada cili-cili misalnya. Jarang mas sampai 200.000 mas. Lalu terus bisa ngetokno duit jutaan kok endi? Nah, kreatif kan. Gitu loh. Dunia dakwah yang sekarang saya geluti, yang antum sekarang lihat kita jenengan belajar juga ke saya, bagaimana sih ngopen di dunia dakwah. Bayangkan, bayangkan dunia dakwah yang monoton. Bayangkan, kiai nang ngarep masjid, nyekel mic, gitu ya. Mari ngono moco kitab. Di sini ada juga begitu, setiap Sabtu sore. Ustadz Ustadz Nasiruddin, Ustadz Nas. Itu yang ngajari kan yang pondok. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, he kabeh kowe sing para wong-wong sing kang beriman. Ngono ngajari. Lek kayak narek nom-nom yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bismika Allahumma bismika. Ngono wis. Arek nom. Dikon koyo ngono gak kuat, Pak. Biasa ketemu Ustaz nom-nom sing ngene iki modele ngono kan ya. Ngejak guyon, iya kan? Ketemu sing ngajari ngono. Ya memang pasarnya orang tua-tua. Yang ikut di sini orang tua-tua. Nah, tapi kalian semua lihat mana yang menarik, gitu ya. Saya kan beberapa kali aku posting. Alhamdulillah postingan kita di YouTube naik drastis. Yang nonton sampai ribuan. Motong video banyak itu gampang, Rek. Oh, motong. Tapi dari kalimat saya yang mungkin setengah jam lamanya itu, mana yang bagus, terus ini kalau diposting, dipotong pas bagian ini viral. Butuh apa? Butuh kreativitas. Iya kan? Butuh banyak belajar. Oh, ini pasti viral. Ini pasti viral. Mas bagus. Tak kongkon posting. Saya dorong ketemu, ya apa sih Pak? Gak viral Pak. Sing lagi rame opo? Postingan, gue lak viral. Lah sing lagi rame iki piye denger ini? Yo anjene kudu sering moco, kudu sering buka, baca berita, gitu loh. Atau hal-hal yang jarang dibahas oleh masyarakat. Gitu. Saya kemarin posting, saya yakin, iki pasti viral. Viral beneran. Apa? Apa hukumnya menolak memakamkan jenazah teroris? Viral mas. Kan gak ono sing bahas iku.
Banyak kan ketika ada teroris, desanya kami menolak memakamkan desa teroris. Saya jelaskan di situ. Uang nek wis mati, ya mati ae. Kewajibannya berpindah kepada kita. Orang kalau sudah mati dia nggak wajib sholat, dia nggak wajib zakat, nggak wajib poso, nggak wajib segala macam sudah berhenti kok. Kewajibannya berpindah kepada kita. Apa kewajiban kita, Mas Fajar? Memandikan, menyekafani, menyolati, memakamkan. Itu kewajiban kita. Lah kita tolak. Sing dosa sapa? Kabeh. Kita belajar kemarin ya. Belajar fardu kifayah. Lho lek mbok tolak kan dosa. Mana aku ngene, anjene paling angel iku memakam. Kita itu diminta memakamkan wong elek. Iya teroris diarani wong elek, ya wis lah wong elek ngono ya. Wong anjene teroris ngono kan. Ono meneh jenasahe maling, jenasahe perampok, jenasahe pembunuh. Bukan korban pembunuhan loh. Pembunuhnya ini yang jenazahnya gitu. Aku soalnya biyen tahu rek. Nang kampungku iku ono wong nyolong sepeda, bukan wong. Tonggoku nyolong sepeda motor, kecekel, dikaploki, dihantemi, disuduk, mati. Karo polisi diterno, bentuknya udah jenazah. Wallahi mas, angel banget nang atiku nyolatiku angel ngono. Aduh, ini jenazah maling. Kan ngono. Tapi ketika saya belajar, nggak ada urusan. Ternyata apa? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan kita itu memakamkan jenazah orang wong api apa wong elek. Nggak ada urusan. Kenapa? Karena memakamkan jenazah. Ngurusi jenazah yang lebih tepatnya. Apa mau urutannya Ustaz? Mandikan, mengkafani, menyolatkan, memakamkan. Ini kewajiban, fardu. Ingat ya, fardu. Pahalanya akeh di karo sunah. Akeh fardu. Maka kalau ada kewajiban, laksanakan. Pahalanya pasti banyak. Gak penting itu jenazah maling, kayak jenazah rampok, kayak jenazah teroris, kayak gak penting. Yang penting manusia dan muslim. Maka makamkan, istilahnya urusi sampai makam, pahalamu banyak. Loh, kalau kita punya mindset seperti itu kan gak repot, gitu loh. Nah kemarin ternyata kenapa kok viral? Karena mungkin selama ini orang juga merasakan apa yang saya rasakan. Ya apa ya rasanya memakamkan wong sing elek iku. Omone sering ono apa hidayah. Kan itu kan. Nah, inilah kreativitas teman-teman. Ya oke. Sudah adzan ya. Kita lanjutkan insya Allah lain hari oleh Mas Galang Lebu masuk ke materi yang kemarin ya. Kita akhiri astagfirullahaladzim, 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 subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.